Pemasaran sekarang mempunyai cara baru, alternatif baru untuk mempromosikan produk dan jasanya yang melibatkan seorang blogger atau seseorang yang membagikan informasi dan pengalamannya di berbagai platform media sosial. Dan salah satu topik blog yang paling banyak dikunjungi, dicari atau dilihat oleh netizen adalah tentang kuliner, yang berisi tentang informasi tentang makanan atau tempat makan. Banyak orang menjadi tahu tempat makanan yang baru, yang unik, yang enak, dan yang bisa menjadi viral justru melalui jasa seorang food blogger yang membagikan pengalamannya di banyak media sosial. Banyak penggemar kuliner yang ingin hunting makanan atau resto-resto baru yang terbantu dengan para food blogger ini. Inilah aktivitas food blogger yang ingin ingin menyampaikan dan berbagi pengalaman makannya lebih dari sekedar hanya mengulas rasa makanannya. Di sini para food blogger menampilkan pengalaman makan yang harus menarik minat orang untuk mencobanya melalui tulisan, komentar, dan tampilan visual yang menarik. Masih dalam tema makanan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang adalah sajian istimewa makanan minuman surgawi yang disediakan oleh Allah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Allah menyediakan ini karena kemanusiaan kita tidak pernah dilepaskan dari aspek jasmani dan rohani, yang keduanya harus mendapat asupan yang baik agar kita menjadi manusia yang utuh dan sehat. Ketidakseimbangan di antara keduanya tentu membuat pertumbuhan kita menjadi timpang. Tubuh jasmani yang sehat, kuat, tapi tidak didukung oleh aspek rohani yang kuat, tentu membawa dampak yang buruk bagi perkembangan diri. Karena kita tuh kehilangan spirit yang berkaitan dengan kemampuan kita untuk memaknai hidup. Untuk kebutuhan inilah Allah menyediakan makanan rohani bagi kita, agar kita dapat mengalami kehadirannya dalam hidup kita yang memberikan kita daya ilahi untuk menjalani peziarahan hidup kita di dunia yang memang tidak luput dari banyak perkara dan pergumulan yang berusaha menjauhkan kita dari damai sejahtera. Dalam bacaan pertama, kita mendengar kenangan tentang kisah bangsa Israel yang dipuaskan dengan roti mana selama perjalanan mereka di padang gurun. Dalam gersangnya padang gurun yang keras, mereka merasakan lapar, dan Tuhan menyediakan mana yang adalah makanan dari surga. Inilah gambaran dari kemanusiaan kita yang rapuh, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, agar kita merendahkan diri di hadapannya dan hanya bergantung kepadanya. Karena kasih-Nya, Allah ingin hadir dan tinggal dalam diri kita agar kita memperoleh daya hidup. Dan dalam kegenapan waktu, Allah yang tidak kelihatan menghadirkan dirinya dalam wujud yang kelihatan melalui Yesus yang adalah sabda Allah yang menjadi daging. Dalam diri Yesuslah terwujudlah nubuat Nabi tentang Immanuel, Allah beserta kita, yang dapat dicerap oleh indera kemanusiaan kita. Dan sebelum kematiannya, Yesus juga mendirikan Ekaristi yang menjadi sakramen, tanda kehadirannya yang nyata dalam wujud roti dan anggur yang sungguh adalah tubuh dan darah-Nya. Inilah gerak cinta dari Allah yang selalu ingin tinggal dalam diri kita, sehingga Ia memberikan tubuh-Nya sendiri sebagai makanan rohani, mana baru yang turun dari surga untuk memberi kita daya ilahi yang menguatkan, yang menyelamatkan.
Yesus dalam Injil hari ini juga menekankan bahwa dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Yesus tidak berbicara tentang kiasan atau lambang, tapi Yesus ingin hadir dalam sakramen, yaitu tanda yang dapat dilihat, diraba, disantap oleh manusia, seperti Allah sendiri yang berkenan hadir di dunia dalam wujudnya yang dapat dilihat, diraba dalam keadaannya sebagai manusia. Dengan menyambut tubuh dan darahnya, Yesus menjanjikan kesatuan dengan dirinya sendiri ketika ia berkata, "Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia." Janji inilah yang selalu dinikmati gereja di sepanjang zaman, setiap kali kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Umat Allah yang beragam menjadi satu karena ikut ambil bagian dalam roti yang satu, yaitu tubuh Kristus sendiri, seperti yang dikatakan Paulus dalam bacaan kedua tadi. Dengan demikian, kita pun menjadi sakramen, tanda kehadiran Allah yang nyata bagi dunia. Inilah tugas kita selanjutnya, untuk menjadi pewarta kabar sukacita Injil yang mau menceritakan pengalaman indah bersama Tuhan karena sudah dikuatkan oleh makanan surgawi yang sudah menguatkan kita. Dengan demikian, kita pun menjadi food blogger tubuh Kristus yang handal, yang selalu menceritakan pengalaman rohani kita yang menarik ketika kita mengalami kesatuan dengan Yesus melalui perbuatan dan perkataan kita yang penuh kasih. Dengan cara inilah kita menjadi pewarta kebaikan Tuhan yang menarik banyak orang untuk mengenal Kristus dan bersama-sama akan mengalami persatuan yang sempurna dengannya dalam perjamuan abadi di surga.